Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Yuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa meningkatkan syukur kita atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa sama-sama melaksanakan sholat subuh secara berjamaah. Salam dan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW. Semoga di yaumil akhir kita sama-sama mendapatkan syafaatnya. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, merupakan kewajiban bersama kita untuk saling menasehati dalam kebaikan dan mencegah dalam kebatilan. Jemaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini mari kita sama-sama membuka majelis kita dengan membaca ulumul Quran, surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, slide pertama saya menampilkan family tree kata orang sekarang, atau struktur keluarga yang umum. Jadi ketika kita melihat slide ini, yang kebayang sama kita semua bahwa semua kita ada dalam posisi ini. Bisa menjadi grandfather atau kakek, bisa juga menjadi ayah, juga bisa menjadi anak dalam struktur kekeluargaan ini. Nah, hari ini kita mau berbagi, kita membuka diskusi tentang keadilan hukum waris Islam. Ya. Jadi ketika kita berdiskusi tentang waris Islam ini, ada 4 syarat utama. Yang pertama, ada anggota keluarga yang wafat. Jadi harus ada yang melewati atau memenuhi panggilan Allah yang seperti yang dibacakan Pak Imam tadi. Yang kedua, ada harta warisan. Yang ketiga, ada ahli waris. Yang keempat, bagian-bagian setiap ahli waris itu. Nah, bagian keempatnya nanti kita akan diskusikan secara detail waktu kita sampai suruk katanya biasanya. Ada pertanyaan dasar yang menjadi pembuka kita. Adakah keadilan dalam hukum waris Islam itu?
Nah, ketika semua kita bertanya tentang ini, harus ada keinginan juga untuk menjelaskan, karena kita adalah duta Islam itu. Ya, jadi pertanyaan dasarnya, adakah keadilan dalam hukum waris Islam? Ya, sebelum kita masuk ke sini, saya mau menjelaskan kerangka materi kita hari ini. Ada latar belakang, ada landasan hukum, ada struktur atau pohon keluarga tadi, dan bagian warisan. Yang berikutnya diskusi dan tanya jawab. Terakhir kesimpulan. Latar belakang. Dalam struktur hukum di Indonesia ada kita kenal hukum positif atau hukum yang telah diundangkan. Yang kedua, ada istilahnya the living law, hukum yang hidup. Ini ada hukum agama, ada hukum adat. Itu sah berlaku di NKRI. Nah, ada perbedaan antara hukum Islam dan hukum positif. Dalam hal ini khususnya mengenai hukum waris. Perbedaannya yang paling menonjol itu adalah kalau hukum positif ada harta waris udah bagi rata lah biar damai. Bagi rata. Jadi sama rata, sama rasa, sama rasa. Tapi dalam hukum Islam itu sepikul sejunjung. Ini orang Jawa lebih familiar ini ya. Dan di daerah kami juga gitu. Jadi kalau laki ya sepikul ya, jadi berpasangan. Kalau perempuan itu sejunjung. Ya. Jadi dari perbedaan ini tinggal pilihan kita. Kalau kita orang Muslim, ya hukum utama kita adalah Islam. Makanya dalam pembagian waris, sebagai orang Islam, pilihan utama kita adalah hukum Islam. Walaupun hukum waris positif itu ada. Nah, yang kedua, ini ada propaganda, stigmatisasi, dan framing ketidakadilan oleh kelompok-kelompok di luar Islam tentang hukum Islam itu sendiri. Ini senggolan yang harus kita bangun counter narasinya sebagai bentuk tanggung jawab kita terhadap keislaman kita. Yang ketiga, karena waris retak keakraban dalam hubungan keluarga. Dan mayoritas kita di TU itu umurnya mungkin udah di atas 50-an. Ya, Mbak Isma kan pengecualian itu. Ya, beberapa minggu sebelumnya ada juga yang sudah memenuhi syarat pertama tadi, ada yang wafat. Ya, itu latar belakang, dan ini menjadi urgent untuk kita ambil peran dalam hal yang pertama adalah counter narasi terhadap framing atau stigmatisasi bahwa hukum Islam itu tidak adil gitu. Ya, harus ada counter narasi untuk itu. Tapi upaya counter narasi itu semua pemikir-pemikir Islam melakukan. Cuma karena media itu dikuasai oleh mereka, jadi kadang di take down counter narasi itu, sehingga yang ada di masyarakat kita bahkan yang berlaku adalah bagi rata aja itu, biar nggak ribut. Ya, mungkin itu latar belakangnya. Untuk menguatkan latar belakang keempat tadi, retaknya hubungan itu, saya coba googling. Itu MUI Kabupaten Sukabumi prihatin kasus pembunuhan akibat warisan jadi catatan kelam.
Ya, yang kedua, adik bunuh abang gara warisan. Yang ketiga, sengketa warisan 3,3 M. Nah, ini fakta yang ada dalam masyarakat. Nah, fakta ini harus menjadi bahan kita untuk kita selesaikan bersama, dan Islam menawarkan solusi yang adil. Ya. Nah, landasan hukumnya Al-Quran, hadis Nabi, dan hukum positif tadi. Dewasa ini biasa penulis-penulis sudah menjadikan Al-Quran itu sebagai grand teori dari hal-hal yang mereka permasalahkan. Karena sebenarnya semua ilmu itu ada dalam Al-Quran. Jadi tidak malu-malu lagi para penulis itu mengatakan Al-Quran sebagai grand teori. Jadi kita juga harus bangga dengan Al-Quran kita. Nah, dalam hukum waris ini adalah surat An-Nisa ayat 7 sampai 14 dan ayat terakhir 176. Salah satunya bisa kita baca bersama. Yang saya mau tekankan adalah menurut bagian yang telah ditetapkan. Jadi ada tetapan bagian-bagian, tidak dibagi rata. Nah, kalau hukum positif itu bagi rata kepala demi kepala itu. Nah, kalau dalam masyarakat kita memakai itu, kita tidak berhukum dengan hukum Allah. Makanya semoga materi kita hari ini, bahan diskusi kita hari ini, membangun kesadaran kita bahwa hukum Allah itu memang harus kita menjadikan pedoman utama dalam kehidupan kita. Ya, ini detailnya. Nah, dari ayat-ayat Al-Quran tadi tergambar dengan jelas struktur dalam kekeluargaan. Ya, ada level paling atas itu kakek, kemudian orang tua dan anak. Dan orang-orang ini ditentukan dengan rigid, dengan jelas bagian-bagiannya, sehingga menjadi solusi supaya ke belakang tidak terjadi masalah. Jadi kalau ayat 7 tadi, lirijali nasibum mimma tarakal walidani wal akrabun, bahwa laki-laki itu ada bagian dari harta yang ditinggalkan oleh orang tua dan kerabatnya. Walid nisa nasibum mimma tarakal walidan wal akrabun, dan wanita ada bagiannya, nasibam mafruda, dengan bagian yang telah ditetapkan. Nah, merujuk ke ayat itu, nanti ketetapan itu dijelaskan lebih detail dalam ayat 11 dan 12. Nah, skema ini, kondisi pertama ini saya sebagai fasilitator diskusi aja, bukan ustaz sebenarnya. Fasilitator diskusi tentang supaya ada kesamaan pemahaman kita tentang ayat itu. Kalau ada kefahaman yang sama, tidak ada senggolan, tidak ada perselisihan dalam keluarga, apalagi dalam masyarakat gitu. Nah, kondisi pertama tadi harus ada yang wafat. Nah, kalau ini saya visualisasikan ya Bapak. Kalau seorang ayah meninggal, kemudian dia meninggalkan ayahnya masih ada, ibunya masih ada, kemudian seorang istri, satu anak laki-laki dan beberapa anak perempuan. Jadi kalau di skema ini, satu anak laki dan 2 anak perempuan. Nah, bagian-bagian itu yang dijelaskan secara rigid dalam Al-Quran ayat
11 dan 12. Ya, saya kutipnya yang pertama istri. Kalau ada anak itu dapat 1/8 bagian. Orang tuanya, kakek itu dapat 1/6 dan ibunya dapat 1/6. Anaknya sisa dari bagian itu. Karena ada anak laki. Jadi semua sisa itu menjadi hak anak-anak karena ada anak laki-laki. Sehingga yang ke samping ini ada satu garis ke atas, satu garis ke bawah dan ke samping. Nah, ke samping itu nggak bisa masuk, diputus oleh anak laki-laki. Saya baru sadar ternyata ini yang mendorong orang tua kita di kampung itu mengharapkan anak laki-laki untuk mutus hak paman dan seterusnya ke samping itu. Ya, ini keluar angka tadi, kakek 1/6, ibu 1/6, istri 1/8, dan anak sisanya. Nah, ada 2 angka, 6 dan 8. Ini menjadi apa? Sebenarnya enak ini diajarkan ke anak-anak. Kalau saya guru matematikanya, soal cerita mungkin ini yang enak diangkat. Menjadi soal cerita anak-anak. Kalau di SD, SMP itu kan, kalau zaman saya dulu ada soal cerita kalau matematika itu. Nah, 1/6 tambah 1/6 itu 2/6 atau 1/3. Nah, karena ada angka 8 itu biasa kita samakan penyebutnya, ya, sehingga ada perubahan menjadi 1/6 menjadi 4/24. Nah, sehingga sisa untuk anak itu 13/24 ini. Nah, dari 13/24 ini dibagi oleh 3 anak dengan formulasi yang fix tadi. Kalau anak laki-laki itu 2, anak perempuan 1. Nah, karena mereka 3 dan anak laki 1, itu bilangan penyetaranya adalah 4. Sehingga laki yang perempuan dapat masing-masing 1/4, lakinya dapat 2/4. Bulat itu, rigid. Nah, kalau ini menjadi pemahaman kita semua dan menjadi solusi, masalah yang menjadi latar belakang tadi mungkin tidak terjadi di tengah masyarakat kita. Tidak terjadi. Nah, saya agak percepat ya. Sehingga anak laki 2/96, 26/96, anak perempuannya ini 13/96. Jadi 2 kali bagian laki-laki, memenuhi persamaan itu. Itu kalau kondisi ayahnya yang meninggal. Nah, bagaimana kalau ibunya? Berlaku juga cara hitung yang sama. Jadi suami kalau ada anak itu dapat 1/4. Nah, dan seterusnya, sehingga ada angka seperti ini. Jadi sekali lagi saya pointed, saya coba memvisualisasikan teks sehingga ada pemahaman yang sama. Nah, karena ada pemahaman yang sama, perselisihan atau dispute di tengah kita, baik dalam skala keluarga maupun masyarakat, itu tidak terjadi. Jadi solusi. Nah, pola ini karena ada teknologi itu tidak menjadi masalah lagi bagi kita. Bisa kita
bisa kita bikinkan rumusnya. Bisa kita bikinkan rumusnya. Contoh ya. Ya, ini contoh soal, ini contoh soal. Nah, kalau dalam keluarga tadi suami meninggalkan abah, umi, istri, anak laki-laki dan anak perempuan dengan formalisasi itu, kita bisa menghitung dengan rumus yang sederhana ya. Ya, sebagai contoh, misalnya suami meninggalkan warisan, kurang gede ya, boleh, saya bisa gedein, boleh kita gedein. Bisa dilihat ya. Tapi menjadi nggak nampak hitungannya kalau ini. Jadi secara sederhana bisa kita formulasi ya. Sehingga masalah mungkin yang menjadi pendorong utama kita ketika membagi waris itu bagi sama rata, kendalanya di hitungan ini kali. Sehingga dengan teknologi tidak menjadi masalah. Yang penting preferensi utama kita, pilihan utama kita adalah hukum Islam sebagai solusi bersama. Ya, saya kembali ke slide tadi. Ya. Saya kembali ke sini. Nah, ini kondisi pertama. Kondisi kedua, ya. Bagaimana kalau yang ditinggalkan itu anak cewek semua? Versi konteks Al-Qur'annya anak perempuan lebih dari 2 orang. Nah, contoh slide ini ada 3 anak perempuan semua. Porsinya dijelaskan juga rigid, jelas dan tegas dalam Al-Quran bahwa istri tetap 1/8 ya, kakek juga 1/6. Nah, 3 anak perempuan dapat 2/3. Ya. Malah kalau kita lihat ini istri nggak kebagian ini 1/8. Kakek 1/6, ibu 1/6 itu menjadi 1/3 kalau digabung. Anak dapat 2/3, udah habis itu harta waris. Tapi istri dapat 1/8. Mau ambil dari mana ini jatah istri ya? Ini bukan Al-Quran yang tidak bukan Al-Quran yang salah. Ya, bukan. Ini tapi bagian yang ditetapkan, dan dalam matematika itu ada istilah interpolasi. Nah, yang 1/8 ini secara logik itu harus diambil bagian yang lain itu sehingga terbagi dengan porsi yang ditetapkan, namanya interpolasi. Nah, untuk dapat 1/8 ini semua bagian itu harus dikalikan dengan jumlah itu dikalikan dengan angka sehingga kondisinya bulat 1 utuh. Nah, kalau ini 3/3 itu sama dengan 1, dalam konteks ini 1/8 bisa 3/3 itu menjadi 8/8, sehingga kita gabung menjadi 9/8 itu harta yang harus dibagi. Nah, 9/8 itu harus dikali bagian-bagian ini dengan 8/9 sehingga semuanya
dapat bagian. Sehingga dapat, kalau sperma dikali dengan 8/9 itu menjadi 8/54 atau seper9. 8 sperma kali 8/9 menjadi 8/54. Sehingga semuanya dapat. Di situ keadilannya. Ya. Yang berikutnya sama. Kalau ibunya wafat, ayahnya dapat sperma 4. Nah, ini nggak ada sisa, utuh. Nah, yang kondisi ketiga dalam Al-Quran itu, kalau anak yang ditinggal itu anak tunggal perempuan pula. Kalau anak tunggal laki, selesai semua urusan. Ya. Jadi fungsi anak laki itu ya menutup semua hak yang samping, atas, bawah, dan yang nggak ada orangnya. Iya. Pantas orang-orang tua kita dulu mengharapkan anak laki-laki itu. Ya bukan, ya ternyata kerangka pikirnya, panduan kehidupannya ini. Ya. Nah, kalau ayahnya wafat, tetap seper8 karena ada anak ya. Kakek juga tetap, dan anak perempuan dapat separuh dari harta yang ditinggalkan. Nah, ada sisa. Ya. Ada sisa. Kemana ini sisa harus dikasih? Ya. Nah, urutan ayat tadi ada ayat berikutnya. Wa ija hadal qismata ulul qurba wal yatama wal masakinu farzuqhum. Jadi kalau saat pembagian itu ada orang-orang dekat datang, ada fakir miskin, ada anak yatimnya datang menyaksikan pembagian itu, kasih. Jadi ada solusi. Memang udah didesain bahwa akan ada ini, lebih akan ada sisa dan segalanya. Ya. Nah, dipertegas oleh hadis. Nah, ini kutipan dari hadis Riyadhus Shalihin, dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, berikan warisan kepada orang yang berhak. Jadi orang yang diberikan itu harus ada haknya. Jangan diberikan nggak ada hak karena dekat atau karena ada self interest, hubungan pribadi kita kasih itu, ya. Apalagi anak angkat itu nggak ada haknya. Bukan anak sebenarnya, bukan anak, tapi kita sebutnya anak angkat ya. Ya. Kalau versi Al-Quran yatim itu diterjemahkan anak yatim, sebenarnya mungkin bukan anak yatim ya. Jadi jika masih tersisa, maka harta itu untuk keluarga lelaki terdekat. Jadi kalau propaganda orang di luar Islam tidak adil karena yang laki dapat sepikul dan sejunjung yang perempuan, itu dia main di framingnya itu KUHP tadi. Jadi hukum positif. Nah, mereka gencar mensosialisasikan itu sehingga kita ikut-ikutan. Nah, itu kata anak-anak sekarang itu jebakan Batman. Jadi kita pun masuk alur
stigmatisasi itu bahwa hukum Islam tidak adil, padahal tidak. Ya. Nah, sisa harus diberikan ke orang terdekat, laki-laki terdekat. Nah, kalau ayatnya ya sisa itu bisa kita alokasikan ke fakir miskin atau orang-orang kerabat yang dekat-dekat yang datang saat pembagian itu. Ya. Begitu juga kalau ibunya meninggal, ini habis ya. Nah, kondisi keempat, ya bagaimana kalau yang meninggal itu tidak ada anaknya. Jadi permasalahan kita hari ini udah diinventori oleh Quran bahwa kalian akan dihadapkan dengan kondisi-kondisi semacam itu. Nah, karena ada kajian-kajian begini sehingga menimbulkan kesadaran bahwa zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Dia menjadi Al-Furqan, pembeda. Ya. Jadi kita membaca Al-Qur'an dengan ilmu itu semakin yakin kita bahwa memang itu bukan dogmatisasi zalikal kitabul la raiba fi itu. Bisa di-tracking, bisa di-trace kebenaran mutlaknya dengan ilmu. Ya, kembali ke skema ini, bagaimana kalau yang meninggal ini tidak punya anak tapi punya ayah dan ibu. Nah, istri karena dia tidak punya anak, yang tadinya seperdelapan goyang terus ya? Lah. Goyang lagi. Ya, karena nggak ada anaknya, yang tadinya kalau ada anak seperdelapan, sekarang nggak ada anak menjadi seperempat istri. Sehingga keluar angka, nah ada sisa, lebih banyak lagi sisanya. Ini fungsi anak laki-laki itu menyelesaikan sisa ini sebenarnya. Jadi dia haknya sebenarnya menambah, kalau ada sisa gini menambah hak adik atau kakak perempuannya, karena nggak bersisa kalau ada anak laki-laki. Semua diselesaikan oleh dia. Nah, ternyata bapak-bapak, peran laki-laki ini lebih ke tanggung jawabnya rupanya, sehingga dikasih porsi yang besar itu. Karena dia ada tanggung jawab yang besar. Nah, tanggung jawab ini dilihat secara parsial oleh orang di luar Islam yang benci Islam, sehingga dia menggaungkan bahwa hukum Islam itu tidak adil. Kalau dia fahami tanggung jawab bukan hanya sisi hak ya, ternyata tanggung jawab anak laki itu besar, Pak. Dia bertanggung jawab kepada 4 wanita. Pertama ibunya, kedua istrinya, ketiga saudara perempuannya, keempat anak perempuannya. Dan semuanya kalau ada masalah, dia akan men-take over semua kewajiban suami bagi adiknya, kewajiban suami bagi ibunya. Jadi dia yang mengambil. Wajar, itu dari sisi logik. Nah, saya bulan yang lalu pernah baca di media sosial
ada kasus di Inggris bahwa ada dua anak yang lahir secara bersamaan yang membuat orang bingung, ini anak laki anak perempuan, ini siapa ibunya, yang laki ini siapa ibunya, yang perempuan siapa ibunya. Jadi kalau ditelusur, biasa ada istilah traceability, kemampuan telusur itu adalah mencari distinguisher identifikasi pembeda. Nah, golongan darah udah dicek, semuanya udah dicek dari sisi anak ini semua identik, tidak ada pembeda. Para dokter yang mengalami penelusuran identitas ini kebingungan gimana memutuskan. Nah, ada dokter Islam gampang, kita uji kandungan ASI-nya. Ternyata kandungan ASI anak perempuan sama anak laki-laki itu berbanding 1:2. Jadi ada misalnya proteinnya itu kalau laki 1, ya kita juga mendengar testimoni para ibu ya. Kalau anak laki itu rakus banget katanya, lagi ASI itu. Jadi perlu, memang dari awal kebutuhannya udah didesain seperti itu. Makanya para propaganda, para pembuat framing itu telat mikir mereka sebenarnya. Dan itu yang harus kita sadarkan bersama-sama dengan memberikan counter narasi berupa bahan-bahan diskusi seperti ini, bahwa Islam itu yu'la alaihi, ya. Jadi tidak ada yang lebih tinggi kecuali Islam. Nah itu kalau tidak ada keturunan. Nah bagaimana kalau yang meninggal itu ayah ibunya udah meninggal, anak juga nggak punya, kemana warisan itu diberikan? Ya itu baru ada ke samping ini. Ya. Nah, istri dapat seperempat bagian karena tidak punya anak tadi ya. Nah, sisanya itu saudara seibu. Karena dia ada laki dan perempuan, berlaku lagi hukum pertama tadi, bahwa laki 2 bagian dari perempuan. Ya, saya skip. Begitu juga. Nah, ini influence poinnya ayat 13 dan 14. Nah, sebelum kita sambil membaca ini, saya ketetapan tadi ayat ke-10-nya kira-kira bunyinya begini. Innalladzina ya'kuluna amwal yatama zulman. Ya, kalau saya flashback dulu ke ayat tadi biar kita sama-sama lihat. Oh, ya. Ini Bapak Ibu, ketetapan tadi diintroduce oleh Allah, diperkenalkan oleh Allah. Innallazina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naron wa sayaslawna sa'ira. Sesungguhnya orang-orang
yang memakan harta anak yatim secara zalim itu seperti memasukkan api di dalam perutnya. Ini yatim merepresentasikan orang yang punya hak tidak mendapat haknya. Ya, misalnya tadi saudara laki, saudara perempuan, yang harusnya laki itu dapat dua bagian, tapi karena dibagi rata, ada bagian laki yang dimakan sama saudara perempuannya. Nah, kita membiarkan saudara perempuan kita atau adik kita atau siapa kita yang perempuan itu memasukkan api dalam perut. Mungkin ini yang membuat perselisihan tadi, panas bawaannya, Pak. Nah, ketetapan itu ditutup dengan dua kondisi, ancaman dan balasan yang baik, yaitu ayat 13 dan ayat 14. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulah yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa dzalika fawzul adzim. Kalau kita ikut ketetapan-ketetapan tadi, kita akan dimasukkan dalam surganya Allah. Nah, itulah kemenangan yang sangat besar. Nggak kebaca ya Bapak-Bapak, minta maaf. Karena menghemat slide jadi nggak kebaca. Nah, ayat berikutnya lawan kondisi dari yang pertama. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududallah wa yata'adda hududah yudkhilhu naran khalidan fiha. Jadi kalau kita tidak ikutnya yang hukum positif tadi, bagi rata lah bang, selesai itu urusan, kita kena ancaman ini. Nah, mari semoga visualisasi hari ini menambah keingintahuan kita tentang solusi yang ditawarkan oleh Al-Quran dalam kehidupan seharian kita. Ya, dan kita harus yakin bahwa hukum yang paling adil itu adalah hukum Islam, tidak ada yang lain. Ya, 2 menit lagi kita udah selesai materinya. Kalau ada yang mau bertanya boleh. Kita diskusi. Di sini ada banyak para ustadz yang akan menjelaskan kepada kita semua. Kalau ada permasalahan yang belum tercover oleh visualisasi tadi, boleh. Oh ya, silakan Ustadz Ridwan. Mic-nya Pak Aratili, boleh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini termasuk hukum yang kalau saya pusing. Pusing. Kalau kata cerita dari guru saya, kalau santri-santri itu ketemu dengan hukum-hukum begini, dikit santrinya. Tapi kalau ketemu dengan hukum-hukum bab nikah banyak. Gitu dia. Memang kita ini bilang misalnya baik hukum faraid ya. Jarang ya. Faraid. Ya. Ya. Faraid. Jadi, Ya. saya sendiri saja termasuk puyeng. Iya. Makanya sebelum sarapan lontong saya ajak puyeng-puyeng dulu ini. Iya, puyeng. Silakan Pak. Bukan di kalangan kita aja, Ya. tapi di kalangan pondok. Ya. Kata guru saya begitu. Begitu ketemu kitab masalah begini, itu santrinya nggak ada, dikit.
Tapi begitu ketemu dengan bab masalah nikah banyak. Memang ini salah satu ilmu yang jarang gitu ya. Untuk seorang laki-laki, kenapa dia lebih besar gitu? Memang benar dikatakan bahwa dia mempunyai tanggung jawab yang besar kali. Ya. Akan tetapi kalau buat perempuan, dia tidak diberikan tanggung jawab. Dia dapat diskusi Pak. Silakan Ustaz. Seorang perempuan itu terserah, begitu dia dapat, dia boleh beli harta, boleh beli emas. Perempuan kan begitu ya, biasanya ya. Tapi dia tidak wajib memberikan tanggung jawab terhadap yang lainnya. Tapi kalau seorang laki benar-benar tanggung jawab. Dia harus menghidupi keluarganya, nafkahnya, seperti itu. Jadi menurut saya, mohon maaf nih husbandnya, bisa dijadikan referensi nih. Artinya ketika kita menemukan titik kesulitan dalam keluarga kita, teleponnya Pak Sulaiman. Ini promosi gratis ya Pak Ustaz. Bukan karena nama sama ya, bukan. Ya, menurut saya seperti ini ya. Jadi artinya ilmu yang memang jarang dan susah, sulit buat saya Pak ya. Ini bisa buat membantu dalam arti kalau memang ribet datang ke rumah saya, kan gitu ya Pak, sebenarnya. Pakai ya. Jadi sehingga memang banyak istilah-istilah sekarang itu dulu kita Pak ya, yang namanya warisan itu nggak ada ibaratnya banyak kejadian-kejadian yang tidak mengenakan, nggak ada habisnya. Namanya warisan. Kebanyakan kalau nggak ada habisnya Pak. Namanya warisan boleh dibagi, kerja kagak, tapi kita cuma dapatnya doang. Nah ini mungkin salah satu yang memang harus kita lestarikan nih, Ustaz Ridwan ya, kita jaga nih. Iya, boleh. Cukup Pak. Itu aja saya. Silakan Pak Sarif, minta waktunya sedikit. Kita kasih kesempatan Ustadz Sarif menambahkan atau bertanya. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yakin bahwa Bapak yang jadi permintaan saya pribadi ini kan tadi ada dalam beberapa kondisi bagaimana ke depan kalau semuanya ada waktu lagi ini bila-bila semuanya seorang ayah meninggal kemudian meninggalkan beberapa kondisi seperti itu kemudian dibuat rumusnya rumus dipraktikkan langsung simulasi semuanya seorang ayah memiliki harta 1 triliun 1 M tadi 1 M mau ditambah 1 triliun ya tadi 1 M itu dipraktikkan langsung jadi kita bisa menangkap secara jelas lagi lebih detail lagi pembagiannya atau seorang istri meninggalkan harta 500 miliar kan suaminya malah senang gitu kan mungkin seperti itu bisa dipilah-pilah dalam beberapa kondisi kan tadi ada beberapa kondisi di setiap kondisi dalam satu sesi seperti itu Oke. Boleh ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kekuatan maksiat dengan hukum waris? Itu poin yang saya lupa, benar. Saya kasus dalam ini ada ada kasus maksiat rumah yang terakhir yang akan berubah. Dia dikasih wasiat. Wasiatnya lebih tinggi. Jadi sisa balisan yang diberikan statusnya gimana? Oke, itu poin utama yang saya lupa sampaikan Bapak-bapak. Jadi bisa jadi closing statement saya. Ketetapan tadi itu setelah diberesin utang dan wasiatnya. Nah, waktu saya
diskusi di rumah dengan anak. Saya hadapi dua perempuan utama dalam hidup saya tentang masalah ini. Pertanyaan anak saya sederhana sebenarnya, Bapak Ibu. Di mana batas harta suami dan harta istri, katanya. Sekarang di mana batasnya? Saya cari juga referensi di mana batas harta suami sama harta istri, pembedaan. Ya, sementara ya laki-laki kan nggak boleh kalah sama dua. Nah, disitulah peran akal itu mencari. Kita harus cari Al-Quran dan hadis. Saya baca tafsir Jalalain. Di situ dipertegas hukum waris ini udah jelas dalam Al-Quran. Jadi hadis yang menjelaskan ini kurang. Nah, kembali ke pertanyaan tadi. Saya secara logik saya ajak. Kalau yang meninggal itu selesai urusan dia ini. Yang ribut kan yang masih hidup. Ya. Nah, batas tadi udah dijawab Pak ya, bahwa ketetapan selesai, setiap wasiat dan utang diselesaikan. Nah, kembali ke harta tadi batasan. Ini berapa besarnya bolehnya wasiat? Ya, ada sepertiga ya dari harta. Nah, kembali ke batasan. Ini pertanyaan mungkin kita harus sama-sama cari jawaban. Tapi itu anak-anak itu ternyata bertanya melampaui yang kita pikirkan. Nah, saya bilang kalau misalnya contoh bapak meninggal misalnya, itu kan yang tahu, yang paling tahu bapak berutang atau punya wasiat itu yang nggak ada batas, yang nggak ada boardingnya itu istri. Selimut pun kita geser itu kalau dia batasi kita sama istri kan ya. Apalagi masalah informasi utang dan jadi tergantung istri. Kalau dia ngaku ayahmu mati meninggal wafat dengan bawa utang banyak itu, jadi harta yang dia tinggalkan nggak cukup. Nah, kembali lagi ke pesan apa yang saya sampaikan, harus ada keterbukaan antara suami dan istri tentang harta dan kondisi ini. Jadi tidak boleh saling nutup-nutupi. Kalau kita meninggal, dia keluarkan statement bahwa dia berangkat dengan utang, selesai urusan harta kita. Begitu juga kalau istri yang meninggal, keluarganya minta kalau ada yang sangkut paut dengan utang, tolong diberikan informasi. Dia statement, dan orang yang paling dekat memberikan itu pernyataan adalah suaminya, karena tidak berbatas dia dengan istri. Nah, batasannya tidak ada harta suami dan istri itu. Jadi harus bersama-sama membuat anak bersama, membagi harta pun harus bersama. Tidak ada batasan. Mungkin itu sebagai closing statement saya. Mohon maaf apabila penyampaian saya tidak runtun, membuat bapak-bapak sekalian bingung. Itu di luar batas kesanggupan saya. Kalau ada benarnya yang saya sampaikan hari ini adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita pilihan utama kita, preferensi utama kita adalah hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.